Halo teman-teman, masuk ke bagian kedua. Yuk kita siapkan diri kita jadi pemimpin. Gimana dong ya? Gitu. Kan kemarin-kemarin juga udah jadi pemimpin, tapi siapa tahu banyak yang kita perlu evaluasi lagi ya. Ya sama-sama dengan saya yuk. Jadi saya pun belajar bersama teman-teman semuanya, teman-teman gak sendirian gitu ya. Mari kita siapkan agar diri kita bisa menjadi pemimpin begitu ya. Kalau kita bicara pemimpinan seperti apa pemimpin yang efektif ya. Saya ambil dari buku ini kalau nggak salah ya, ada 3 syarat ya teman-teman semua. Ada 3 syarat. Syarat yang pertama adalah kita perlu self understanding, yang kedua adalah self awareness, dan yang ketiga adalah self control. Mari kita bahas satu persatu tentang self understanding. Nama juga understanding gitu ya. Kita pahami dulu siapa diri kita ya. Apa sih sebenarnya peran kehidupan yang kita miliki? Amplop saya mana nih gitu kan? Amplop saya mana yang dititipin oleh Tuhan ke ibu. Nah itulah yang kita buka, jadi kita tahu ya kita itu apa ya yang diminta Tuhan ke kita, dari mana ya saya ini berasal gitu kan, mengapa ya kok kita itu hidup, kemana setelah kita mati gitu kan, mengapa kita menjadi pemimpin, nah, siapa diri kita sebenarnya. Anda masih ingat kan menurut Socrates ya, bahwa untuk menjadi pemimpin yang efektif, yang pertama yang harus dilakukan adalah kita kenal dulu siapa diri kita. Kita benar-benar kenali siapa diri kita. Kita tuh siapa gitu ya teman-teman. Kemana arah kita berjalan, terus kita ngapain, itu semua pertanyaan-pertanyaan untuk mengenal diri sendiri itu tanyakan kepada Anda, dan sampai Anda benar-benar mendapat jawabannya gitu ya. Kalau ternyata Anda belum menemukan jawabannya, mungkin Anda perlu coaching. Itu bisa diatasi dengan coaching, dibantu oleh coach. Anda nanti akan diarahkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah didesain untuk menemukan jawaban dari diri Anda sendiri. Lalu yang kedua, self awareness teman-teman. Setelah kita kenal siapa diri kita sadar tentang apa, khususnya tentang perasaan kita. Kenapa kita bicara tentang perasaan saja nih? Kenapa teman-teman? Karena kita sudah bahas juga ya bahwa 2 sumber kehidupan dalam diri kita sebagai manusia ada 2 kan? Ada 2. Yang pertama adalah realitas non fisik, dan yang kedua realitas fisik. Kalau kita bicara realitas non fisik, asalnya dari hati dan besarnya kekuatannya itu hingga mencapai 88%. Sementara sisanya 12% dihuni di apa ya? dimiliki oleh realitas fisik. 12% saja asalnya dari otak dan raga kita. Nah, artinya teman-teman, emosi ini bisa menduduki hingga 88%. Jadi kita perlu perhatikan kalau mau jadi leader, emosi saya itu seperti apa gitu. Nah, saya juga pernah nih beberapa kali mau mundur jadi leader karena emosi saya ini sungguh berantakan teman-teman semuanya. Nah, dengan kesadaran saya paham tentang siapa diri saya, maka saya pelan-pelan mempelajari ini emosi itu apa sih, kedudukannya di mana sih, bagaimana cara memperbaikinya, bagaimana menatanya, bagaimana mengaturnya, kalau enggak nanti apa dampaknya. Nah, kesadaran seperti itu, kesadaran bahwa kita punya level emosi tertinggi, emosi yang tertentu. Nah, itu yang kita perlu kenali dan tata teman-teman semuanya. Setelah itu sebaik mungkin untuk menjaga hubungan dengan tim kita terutama dan orang lain. Karena namanya pemimpin ya punya tim ya, ada follower yang ngikuti gitu loh. Walaupun diri sendiri memimpin diri sendiri karena kita sudah dilihat oleh orang ini mampu memimpin. Nah, biasanya walaupun secara tidak resmi nanti akan ada pengikutnya. Nah, bagaimana kita bisa menerjemahkan hubungan baik itu dalam keseharian kita perlu untuk menata emosi itu tadi. Makanya butuh self awareness. Nah, kita bukan emosi kita. Kita bisa bertindak ya tanpa perlu melibatkan emosi begitu kan. Tetapi kan itu sulit ya, sesuatu yang perlu dilatih. Nah, makanya yuk sekarang kita latih bagaimana kita punya emosi. Tapi saat kita berinteraksi dengan orang lain yang gak ada hubungannya dengan tentu emosi tersebut, kita kesampingkan emosi kita dan kita kembali pada posisi normal sehingga interaksi atau hubungan berjalan dengan orang lain tersebut bisa berjalan dengan baik-baik saja. Dan yang ketiga adalah self control. Nah, setelah kita tahu diri kita sadar emosi kita di mana, maka kita
lakukan namanya self control. Ini adalah tentang manajemen diri, kira-kira seperti itu. Saya pernah membaca dari bukunya Daniel Goleman, ya. Ini tentang emotional intelligence. Kebetulan bukunya ada di depan saya, jadi saya mencoba untuk membaca. Nah, tentang self control ini adalah bagaimana kita punya kemampuan untuk mengendalikan diri, ya, dan sadar atas apa yang akan kita lakukan, sehingga kita bisa menjaga dulu nih. Kalau mau melakukan A, dampaknya apa? Kalau B, dampaknya apa? Gitu. Nah, ini adalah tentang bagaimana kita lebih ke arah menghadapi perbedaan, masalah-masalah yang ada, begitu kan? Dan bagaimana cara kita menyelesaikannya. Itu jadi ditata dulu emosi kita, gitu ya, supaya nanti tidak terlibat di dalam proses penyelesaian masalah, ya, teman-teman semuanya. Seperti itu.